Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung unsur fungsi rasional atau pecahan. Jadi rasional itu pecahan, di mana nanti pecahan pasti ada syaratnya. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan irasional. Kalau rasional pecahan, berarti irasional itu bukan pecahan. Nah, bilangan yang bukan pecahan salah satunya adalah bentuk akar. Jadi, pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar, baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, ataupun pada kedua ruasnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang pertidaksamaan rasional atau irasional, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan dalam bentuk pecah. Dalam bentuk fx per gx. Di mana pasti ada syarat di sini. Syaratnya yaitu apabila kita menjumpai pecahan, supaya ini terdefinisi, maka syarat mutlak harus gx-nya itu tidak boleh 0. Apa yang terjadi apabila 0? Apabila penyebutnya 0, maka bilangan dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, yaitu yang pertama, nolkan salah satu ruas. Boleh kanan, boleh kiri. Yang kedua, setelah salah satu ruas itu 0, kita operasikan dan faktorkan. Jadi setelah dinolkan salah satu ruas, kita operasikan, kalau tambah kita tambahkan, kalau kurang kita kurangkan, setelah itu kita faktorkan sehingga muncul bentuk-bentuk linier. Linier itu adalah bentuk pangkat 1. Setelah itu yang ketiga, kita tentukan pembuat 0 dari faktor-faktor, baik itu faktor pembilang maupun faktor-faktor dari penyebut, hasil pemfaktoran yang poin 2. Kemudian yang keempat, setelah kita tentukan pembuat 0, kita buat garis bilangan. Nah, tujuannya garis bilangan ini untuk menentukan wilayah mana yang merupakan daerah penyelesaian. Setelah garis bilangan, yang terakhir yaitu kita notasikan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Nah, bagaimana menerapkan langkah-langkah ini? Mari kita simak contoh pertama. Contoh pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x-1 per x pangkat 2 min 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Ini bentuk
rasional karena dia mengandung unsur pecahan. Tentunya sebelum kita kerjakan, syarat didahulukan karena syarat itu yang sering dilupakan. Apa syaratnya? Penyebut tidak boleh 0. Siapa penyebutnya? X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu X dikurang 4 dengan X ditambah 2. Berarti X tidak sama dengan 4 dan X tidak sama dengan negatif 2. Yang pertama syarat. Yang kedua kerjanya. Kerjanya bagaimana? Yang pertama ikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama nolkan dulu. Karena ini sudah 0, maka step pertama kita lewati. Kita langsung pada step kedua, yaitu kita faktorkan sehingga menjadi bentuk linear. Pada bentuk pembilang ini sudah linear. Tapi bentuk penyebut masih belum linear. Maka yang penyebut ini kita harus faktorkan. Oke, yang atas sudah 2X min 1. Yang bawah kita faktorkan. Nah, barusan sudah kita faktorkan. Yaitu X min 4 dengan X plus 2. Setelah itu kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat nol ini ya 2X min 1 sama dengan 0. Berarti kalau kita tulis 2X min 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Oke. Jadi yang atas kita dapatkan 1/2. Yang di bawah ini X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 4 ya. Kemudian ada setengah, ada 4, dan ada negatif 2. Kita urut berdasarkan urutan menggunakan garis bilangan. Ada 2 titik, ada 3 titik ya. Ada paling kecil negatif 2, kemudian ada 1/2, kemudian ada 4. Nah, untuk menentukan mana wilayah hasilnya, ada 2 cara. Bisa kita menggunakan titik uji ya. Titik uji itu silahkan kalian ambil sebuah titik selain titik pembuat 0 yang sudah kita buat. Contoh yang paling mudah adalah X sama dengan 0. Kalau kita substitusikan kepertidaksamaan, 2 kali 0 dikurangin 1 per 0 dikurangin 4 dikalikan 0 ditambah 2. Hasilnya 0 dikurangin 1 negatif 1 per 0 dikurangin 4 negatif 4 kali 2. Sehingga negatif bagi negatif jadi positif. Tapi kita tidak perlu nilainya berapa, yang penting wilayah 0, mana 0? 0 itu terletak di antara negatif 2, nah ini 0, titik ujinya. Di antara negatif 2 dan 1/2. Maka wilayah ini positif. Otomatis wilayah lain berubah lagi gitu. Ke kirinya berubah lagi. Nah, sekarang kita tentukan mana wilayahnya dengan cara melihat ini yang diminta apa? Lebih dari sama dengan 0. Nah, bilangan yang lebih dari 0 itu positif apa negatif? Ya positif. Maka kita ambil yang positif. Nah, hati-hati di sini. Ada syarat bahwa X-nya tidak boleh 4, berarti 4 tidak boleh ikut, dan tidak boleh negatif 2, dan negatif 2 tidak boleh ikut. Karena tandanya ada sama dengan ini, maka selain yang disyaratkan itu boleh. Nah, sekarang kita tentukan notasi penyelesaiannya. Notasi penyelesaiannya adalah X dengan hingga X dari min 2 sampai jadi negatif 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 1/2 atau ada wilayah 2.
yaitu 4 ke kanan, berarti X lebih dari 4. Kemudian X bilangan real. Kita buat kurung kurawal. Nah, ini dia penyelesaiannya. Contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Pertama kita tentukan dulu syaratnya. Syaratnya apa? X pangkat 2 dikurangin 4 itu tidak boleh 0. Kita faktorkan X plus 2, X min 2 tidak boleh 0. Berarti X tidak boleh negatif 2, X tidak boleh 2. Setelah itu kita menuju langkah-langkah. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu nolkan salah satu ruas. Karena ini belum 0, maka kita nolkan dengan cara pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif X tambah 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 4 dikurang 1 lebih dari 0. Hati-hati jangan melakukan pencoretan seperti ini. Meskipun jangan kalian faktorkan kemudian disederhanakan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti akan kacau di garis bilangan. Oke, kita lanjutkan. Kita samakan penyebut. Jadi X pangkat 2 dikurang 4. Yang depan tetap negatif X tambah 2. Nah, yang di belakang dikurangi X kuadrat min 4. Berarti min X kuadrat min 4 jadi plus 4 lebih dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan, kita operasikan ini berarti negatif X pangkat 2 dikurangin X ditambah 6 dibagi X pangkat 2 dikurangi 4. Oh, ini kita faktorkan juga, jadi X plus 2 dengan X dikurang 2 lebih dari 0. Faktorkan pula yang atas, jadi negatif X supaya jadi min, berarti di sini minnya gandeng dengan 3. Di sini berarti plus 2 per X plus 2 X min 2 lebih dari 0. Setelah itu sudah bentuk linier, kita tentukan pembuat nolnya seperti tadi. Yang ini negatif 2, yang ini 2, kemudian yang ini 2 juga, yang ini negatif 3. Ada 4 titik. 4 titik kita buat. Paling kecil adalah negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian ada 2. Nah, kita uji titik seperti yang tadi, boleh. Nah, cuman agak repot. Nah, saya berikan solusi lain. Untuk menyelesaikan biar kita tidak repot-repot substitusi titik. Boleh kita masuk ke atas, yang tengah, boleh yang ke bawah, terserah. Yaitu kuncinya kita perhatikan koefisien pangkat tertinggi saja. Pada pembilang kita fokus misalkan di sini. Pangkat tertingginya pangkat 2 di sini. Koefisiennya negatif kan? Oke, pembilangnya negatif. Sekarang penyebutnya ini pangkat tertingginya kan apa? Positif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Nah, negatif ini taruh di ruas paling kanan. Positif. Lewat titik berubah. Oh ya, di sini duanya ada 2 ya. Duanya ada 2. Saya buat 2 seperti ini. Saya ulang. Positif lewat titik berubah. Lewat titik berubah. Lewat titik berubah. Berubah ya, berubah. Lewat titik berubah. Karena 2 dengan 2 ini tidak ada gap, tidak ada jarak, maka ini kita rapatkan 2 dengan 2. Maka negatifnya kita hilangkan. Ya, jadi 2 kita rapatkan sehingga negatifnya hilang. Hati-hati. Nah, ini yang sering salah anak-anak.
Langsung plus min plus min plus min. Nah, tulis semuanya. Duanya ada 2, tulis sebanyak 2. Sekarang kita tinggal tentukan yang diminta lebih dari 0. Berarti bilangan yang positif saja. Positif ya ini ada tanda positif, ini ada tanda positif. Nah, kita lihat X tidak boleh min 2, tidak boleh 2, dan tidak boleh sama, tidak ada sama dengan di sini. Berarti semuanya bolong. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa wilayah? Ada 1, 2, dan 3 wilayah. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X demikian hingga pertama ini X kurang dari negatif 3 atau wilayah tengah negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 atau lagi 2 ke kanan X lebih dari 2 X elemen real. Nah, penotasian ini juga bisa kita tulis seperti ini. X demikian hingga X kurang dari negatif 3 atau ini kita loskan yang kanan ini. X lebih dari negatif 2. Tapi X-nya tidak boleh 2. Oke, koma X elemen real ini sama saja. Jadi ini ke kanan tapi tanpa 2 sama aja dengan ini. Oke, jangan bingung ya. Kadang di opsi pilihan ganda tidak ada yang opsi atas, maka biasanya pakai opsi bawah. Kita lanjutkan pada pertidaksamaan irasional. Irasional berarti bentuk akar di sini. Yang dimaksud adalah bentuk akar di mana pada akar itu punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu isinya akar tidak boleh negatif karena akar negatif juga imajiner. Berarti fx-nya lebih dari 0, tapi boleh sama dengan 0. Ya, akarnya 0, 0. Berarti fx lebih dari atau sama dengan 0. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, ya tidak sulit, hampir mirip dengan mutlak. Yang pertama yaitu kuadratkan. Karena untuk menghilangkan akar itu harus dikuadratkan. Kuadratkan masing-masing ruas. Nah, setelah dikuadratkan, ya sudah diselesaikan sesuai dengan pertidaksamaan yang terjadi. Kalau terjadi misalkan bentuk pangkat 2, ya kita selesaikan dengan pertidaksamaan pangkat 2. Kalau pangkat 3 kita selesaikan dengan pangkat 3. Jadi kuncinya syaratnya itu isinya akar harus lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua kerjanya adalah untuk menghilangkan akar harus kita kuadratkan masing-masing ruas. Contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, di sini ada bentuk akar. Ingat syarat terlebih dahulu. Kalau kita ngerjakan pertidaksamaan, hati-hati. Syarat didahulukan. Apa? Yaitu 3x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya 3x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1/3. Ini syaratnya. Nanti syarat dengan kerja itu kita iriskan. Kerjanya bagaimana? Kuadratkan. Ya sudah, akar 3x min 1 lebih dari 2x masing-masing kita kuadratkan. Didapat akar dikuadratkan hilang, tinggal 3x dikurang 1 lebih dari ini dikuadratkan jadi 4x pangkat 2. Setelah itu kita pindah ruas. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kita ke kanan saja, berarti 4x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 1. Ini jadi 0. Setelah itu difaktorkan.
4x, x, atau ini bisa ditulis begini, karena memihak 0 tandanya. Supaya jadi min 3x, berarti ini min 1, ini plus 1. Berarti x-nya sama dengan negatif 1/4, x-nya sama dengan 1. Setelah itu, karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Ada 2 titik, yaitu negatif 1/4 dengan 1. Tanpa uji titik, bisa kita ketahui dengan cara koefisien pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertingginya yaitu ini x kuadrat, berarti positif. Berarti di kanan kita taruh positif. Lewat titik berubah, lewat titik berubah. Yang diminta ini kurang dari 0 atau 0 lebih dari, sama aja. Berarti yang negatif. Maka yang negatif ada di tengah. Nah, ini hasil kerjanya. Ini masih belum final. Belum final, harus kita iriskan dengan kerja. Kerjanya bagaimana? Kerjanya itu adalah sepertiga ke kanan. Sepertiga itu berada di antara min 1/4 dan 1. Oke, anggap aja di sini misalkan sepertiga. Kita iriskan dengan kerjanya dan ada sama dengannya. Maka wilayah irisannya adalah yang ini. Yaitu dari dari sepertiga sampai 1. Jadi penyelesaiannya adalah x demikian hingga sepertiga kurang dari sama dengan x kurang dari 1, x elemen real. Oke, paham? Nah, contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Nah, syaratnya ini kalau ada 2, berarti syaratnya ada 2 lagi. Syarat pertama, 2x tambah 7 itu lebih dari sama dengan 0, berarti x lebih dari sama dengan negatif 7/2. Langsung ya. Yang kedua, saya taruh di sini dah. Yang kedua, x pangkat 2 min 1 juga harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan, x plus 1, x min 1 lebih dari sama dengan 0, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, fardu ini menggunakan garis bilangan. Fardu ain ini. Min 1, 1. Koefisien tertinggi positif, taruh kanan, lewat titik berubah, lewat titik berubah. Yang diminta lebih dari sama dengan 0. Nah, arahnya ke yang positif kita ambil. Karena ada sama dengan, berarti ini ikut. Yang ini juga, ini negatif 7/2. Arahnya ke kanan ya. Nah, ikut juga nih. Nah, itu syarat-syaratnya. Sekarang kerja. Kerjanya adalah dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan akar dari 2x tambah 7 kurang dari sama dengan akar x pangkat 2 min 1. Berarti kalau kita kuadratkan menjadi 2x plus 7 kurang dari sama dengan x kuadrat min 1. Kita pindah lagi. Pindah ke kanan boleh. Berarti jadi 0. X pangkat 2 dikurangin 2x. Ya, ini pindah jadi min 2x, ini pindah jadi min 7. Dengan min 1 jadi min 8. Beda bingung. Kita buat begini aja. Min 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Karena tandanya memihak fungsi. Kita faktorkan, berarti x lebih dari sama dengan 0. Ini negatif 4, ini tambah 2. Berarti x sama dengan min 2, x sama dengan 4. Setelah itu, karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita buat garis bilangannya lagi. Negatif 2 dengan 4. Yang di kanan itu koefisien tertinggi, positif.
maka kita taruh positif di sini. Berubah. Yang diminta lebih dari 0 berarti positif, ya kita ambil ke kiri, kita ambil ke kanan. Karena ada sama dengan berarti boleh ikut. Nah, sekarang dari syarat dan kerja kita iriskan semuanya dalam satu garis bilangan. Paling kecil min 7/2. Kemudian min 2. Kemudian 1. Min 1 dulu. Setelah min 1 ada 1. Setelah 1 baru 4. Ya. Pertama kita syaratkan ya. Yang ini dulu. Min 7/2 ke kanan ikut. Seret. 1. Kemudian yang kedua ini syarat juga. Yang min 1 kita tarik, 1 kita tarik ke kanan dan ke samping kiri. Ikut. Baru kerja. Kerjanya adalah negatif 2 kita tarik dan 4 kita tarik. 4-nya ke kanan. Ikut. Dan negatif 2-nya ke kiri ikut. Jadi ada 2 syarat, ada 1 kerja, semuanya 3. Mana daerah yang kena 3 arsiran? Yaitu yang ini 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 7/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 2 atau wilayah yang ini 4. Berarti X lebih dari sama dengan 4. X anggota bilangan real. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk lebih memahami tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang akan saya berikan di link Classroom yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.